Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Tuhan yang ajaib. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, bagaimana jadinya jikalau Tuhan mengirimkan kereta kuda yang berapi untuk menjemput kita? Saat ini kita akan belajar tentang sebuah tayangan kereta berapi Elia, lebih sekedar tontonan, sebuah peneguhan ilahi. Setiap orang percaya, khususnya kaum Kristiani, pasti pernah mendengar kisah spektakuler, kisah nyata, fakta sejarah, dan fakta iman tentang bagaimana Nabi Elia terangkat ke surga. Kisah ini tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-18, bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah narasi yang kaya akan makna teologis dan inspirasi iman yang mendalam. Mari kita selami bersama mengapa peristiwa dahsyat ini lebih dari sekadar tontonan, tetapi merupakan sebuah peneguhan ilahi yang relevan bagi kita hingga hari ini. Kisah ini dimulai dengan sebuah kepastian menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia tahu bahwa waktunya di dunia akan segera berakhir dan ia akan diangkat dari muridnya Elisa. Di momen-momen terakhir inilah terjadi dialog yang sangat penting. Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, menunjukkan kerinduan hatinya akan pekerjaan Allah bagi kaum Israel. "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ini bukan permintaan yang egois. Dalam budaya saat itu, meminta bagian ganda adalah sebuah klaim atas hak anak sulung yang menandakan Elisa ingin menjadi pewaris utama dari jabatan kenabian dan karunia yang dimiliki Elia. Elia mengakui bahwa ini adalah permintaan yang sukar dan berada di luar kuasanya. Oleh karena itu, ia menetapkan sebuah syarat dari Tuhan. "Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Dan kemudian terjadilah peristiwa yang luar biasa. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Perlu dicatat, Alkitab secara spesifik menyebutkan Elia ke surga dalam angin badai. Meskipun ada kereta dan kuda berapi yang menyala di lokasi kejadian, mengapa harus ada pertunjukan semegah dan sedahsyat ini? Jawabannya terletak pada Elisa. Cara Elia naik ke surga adalah untuk kepentingan Elisa secara utama. Tuhan sedang mengabulkan permintaan Elisa untuk menerima kuasa 2 kali lipat, dan dia memastikan Elisa tahu bahwa syaratnya telah terpenuhi. Mustahil bagi Elisa untuk melewati tontonan yang Tuhan persembahkan. Dengan menyaksikan peristiwa yang dahsyat ini, Tuhan meyakinkan Elisa bahwa ia benar-benar terpilih untuk menggantikan Elia dengan kuasa ilahi yang berlipat kali ganda. Jikalau suatu saat Elisa meragukan panggilannya, ia bisa mengingat kembali kemuliaan yang ia saksikan hari itu. Jika ia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, ia dapat mengingat kembali kereta berapi dan kuda berapi itu. Penampakan kuasa Tuhan ini mempersiapkan secara luar biasa untuk memulai pelayanannya. Secara simbolisme, sarana transportasi yang dipilih Tuhan untuk mengangkat Elia ke surga melambangkan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan yang tak tertandingi. Kuda-kuda melambangkan kekuatan dan kecepatan.
Kereta api melambangkan perlindungan dan kemenangan. Api yang menyelimuti semuanya melambangkan kemuliaan Tuhan. Sangatlah puitis bahwa seorang nabi yang dikenal memiliki semangat berapi-api bagi Tuhan dan bahkan pernah memanggil api turun dari surga. 1 Raja-Raja pasal 18 dan 2 Raja-Raja pasal 1. Kini dijemput dan diangkat ke surga juga di dalam api kemuliaan Tuhan. Penyingkapan kuasa kepada Elisa ini mengingatkan kita pada Tuhan, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala untuk mempersiapkan melayani. Api surgawi pun juga sering diasosiasikan dengan kehadiran malaikat atau bahkan kehadiran Tuhan sendiri, seperti yang pernah dilihat dan disaksikan Elisa sendiri ketika matanya dibukakan dan ia melihat kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lebih dari itu, kenaikan Elia menjadi bayang-bayang atau nubuat yang menunjukkan pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja pada waktu itu Tuhan Yesus terangkat di Bukit Zaitun dan menghilang di antara awan. Teringat akan kisah kepergian Elia, sama seperti Elisa yang dikuatkan. Para murid Yesus yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus pun melayani Tuhan dengan penuh dedikasi sepanjang hidup mereka. Mereka melakukan sesuatu kepada keyakinan mereka dan mereka melakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Para rasul atau para murid Tuhan Yesus memberitahukan tentang kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus, bahkan janji Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Kisah kenaikan Elia bukan sekedar catatan sejarah yang menakjubkan. Ia adalah undangan bagi kita untuk merenungkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dan betapa setianya Dia. Dia yang memperlengkapi setiap orang percaya yang dipanggilnya. Sebagaimana Elisa diteguhkan oleh kereta berapi, kita pun diteguhkan oleh karya Tuhan yang dahsyat, di mana saliblah yang meneguhkan kehidupan kita dan kebangkitan Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kita hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Demikianlah yang bisa saya bagikan tentang kisah yang begitu luar biasa. Elia naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.